Kesimpulan, increase your financial quotient. Teredukasilah secara finansial. FQ-nya harus tinggi. Ya, harus investasi tentunya. Jadi, nomor 1, invest in FQ. Pastikan Anda berubah kuadran dari pekerja menjadi profesional, jadi profesional mempunyai bisnis, jadi bisnis punya investasi. Jadi ujung-ujungnya investasi ya. Pastikan Anda tahu bagaimana cara meng-create aset. Banyak cara, apalagi sekarang zaman digital. Juga Anda harus ngerti financial statement. Financial statement itu yang 4 gini. Ya. Pastikan ujung-ujungnya aset. Aset menjadi income Anda. Itu aja. Aset jadi income, aset jadi income. Makin banyak aset, makin banyak income. Okay. In today's rapidly changing world, the people who are not taking risks are the risk taker. Jadi pada saat dunia modern seperti ini banyak sekali berubah dengan cepat, orang yang tidak ngambil resiko adalah paling beresiko. Dia tidak berubah soalnya. Tidak mau berubah, dia akan digulung sama ombak, akan mati. Ya, pasti. Itu ada perubahan kita sangat cepat. Pak, kalau saya punya uang, saya ingin edukasi finansial di mana nih? Saya kasih list-listnya. Financial education. Ya, kalau ingin menjadi entrepreneur, pastikan Anda ikut training ini nih, cara cerdas bisnis UKM Roy Sahetapi, jadi pengusaha, atau ada seminar yang dilakukan Tung Des Semua Ringin. Yang paling mahal nih Tung Des Semua Ringin, bisa 5 juta sehari ya bayarnya. Jadi memang tidak mudah, ya bukan tidak mudah, tidak murah. Ya ada uang, ada barang, pasti Anda tahu ilmunya nanti. Cari model bisnis bagaimana Pak, bagaimana menggunakan kartu kredit dengan baik, dengan benar. Ya, Anda harus belajar. Ini pasti ada trainingnya. Personal development, Anda ikut ESQ by Ari Ginanjar, itu bagus sekali. Quantum Ikhlas by RB Sentano. Atau Rizky by Ipo Santosa. Ini training-training yang sangat bagus untuk personal development. Tipe bisnis apa aja Pak yang bagus buat investasi aset? Ya ini belajar properti, saham, forex, komoditas, tour travel, franchise, bisnis internet. Ini juga ada pembelajarannya. Tentunya Anda harus investasi ya. Nah ini contoh-contohnya ya seminar-seminar ilmu pengetahuan tentang tadi bagaimana membuat aset. ESCO, Asset Creation oleh Roy Sahetapi. Ya, bisnis itu simple, jangan terlalu banyak dipikirkan, jangan mudah menyerah intinya. Ya, jadilah investor. Anda invest, orang lain setor. Nah, seperti ini ya. Ini yang diajarkan Rai Sahetapi tadi di seminarnya. Anda cari bisnis-bisnis seperti ini, investasi di ini. Jadi Anda misalkan invest gerobaknya. Jadi Anda disetorin sama dia tiap hari misalkan 20.000. Ya kayak gitu, itu investor. Ya, lama-lama nanti usahanya besar, ini Anda besarin, Anda pinjam dari perbankan atau dari investor. Ada profit, Anda beli properti atau beli emas atau beli kripto. Terus Anda ya terus saja berputar seperti itu. Aset akan menghasilkan income, akan menghasilkan aset, menghasilkan income, menghasilkan aset. Jadi makin besar aset Anda, makin besar income Anda. Ya, bagaimana tadi Pak, bagaimana bisa dipercaya sama bank, Pak? Bagaimana bisa dapat kucuran kredit dari bank? Ya, itu ada ilmunya. Ya, Anda harus pelajari ya. Cash flow harus bagus, nanti ada BI checking dan lain-lain. Nanti belajarlah sambil berjalan. Tapi intinya Anda mulai saja, jangan pikir dulu ribet-ribet. Mulai saja apa yang di depan mata yang Anda kerjakan. Ya, jangan dikasih hal-hal yang terlalu rumit. Yang penting Anda sharing, bekerja sama. Ini contoh bekerja sama pada saat Anda ada bolong, dia aman. Siapapun juga pada saat itu bolong terjadi karena Anda kerjasama, Anda aman. Ya, jangan kerja bisnis sendirian, kerja dengan yang lain. Nih pengetahuan tentang bagaimana jadi pengusaha banyak sekali ya training-trainingnya dan bagus-bagus menurut saya. Pengalamannya sangat bermanfaat. Tinggal Anda pilih, Anda cocok dengan pengajar siapa. Tung dan Semua Ringin Revolution ini berseri paling mahal tuh yang Semua Ringin. Ya, tiketnya aja sekali pertemuan 300.000 nih. Paling cuma 2 jam.
Invest on yourself is the greatest asset. Ya, cara cerdas dapat modal bisnis dari bank, dapat modal bisnis dari koperasi, dari investor. Ya, Anda belajar bagaimana cara bikin proposal buat bank. Tugas Anda minggu depan bikin apa? Masih ingat? Bikin proposal untuk? Bikin proposal, Pak. Ya, bikin proposal pakai video ya. Anda belajar seperti ini. Ya, nanti saya bahas. Coba lihat proposal Anda semacam apa. Jadi, pastikan Anda cari tahu bagaimana cara bikin proposal, memproposalkan sesuatu lewat video supaya orang mau bergabung. Nih, kredit card. Ada yang punya kartu kredit di sini? Saya tidak, Pak. Nah, ada. Kenapa Mas Ignatius nggak punya kartu kredit? Belum tahu untuk apa, Pak. Belum tahu untuk apa, ya. Kalau udah tahu, memang mau punya? Yang penting ada pekerjaan dulu, Pak, untuk membackup supaya beli aset, Pak. Nah, kartu kredit itu untuk beli aset. Belum tentu harus bekerja, Anda mendapat gaji baru dibeliin aset ya. Ya. Tahu nggak dengan kartu kredit Anda bisa beli aset? Gratis? Saya belum tahu, Pak. Nah, kartu kredit itu gunanya buat apa, Mas? Anda punya kartu misalkan ya kartu kredit. Terus Anda datang ke toko ya. Anda beli misalkan kalau komputer nih ya, Anda beli komputer 10 juta. Bayarnya kapan, Mas? Kalau bayarnya pakai kartu kredit, berarti Anda harus bayar uang ke bank BCA-nya, misalkan kartu kreditnya dari BCA. Anda bayar ke BCA-nya kapan yang 10 juta itu? 40 hari kemudian. Ya, kalau pas waktunya nih, atau 1 bulan kemudian lah, anggap ya. Jadi Anda beli sekarang komputernya, Anda bayarnya sebulan kemudian, 10 jutanya. Untung nggak kayak gitu? Untung dipinjemin uang. Nah, Anda belinya bukan untuk digunakan, Anda beli komputer karena ada teman Anda yang butuh komputer, tapi belum punya uang, dia akan bayar seminggu kemudian misalkan. Bayarnya Anda beli 10, dia mau udah bayar 11. Anda udah untung. Ya, jadi bulan depan bayarnya cuma 10, gratis, nggak ada bunga. Itulah gunanya kartu kredit. Sebulan Anda dikasih pinjaman gratis. Nah, jadi yang udah pasti seperti itu Anda gunakan, bukan gunain buat poya-poya ini ya, expense ya. Anda gunakan buat aset. Ya. Misalkan tadi beli kripto, kalau Anda ada beberapa bursa kripto, Anda bisa beli pakai kartu kredit. Coba Anda bisa beli pakai kartu kredit sampai 10 juta, berarti Anda bisa beli kripto 10 juta. Bayarnya bulan depan. Kalau Anda udah yakin dapat misalkan sebulan dapat 10%, berarti untung. Ya, Anda dapat 10%. Dimodelin siapa? Dimodelin kartu. Nah, memang ada resiko negatifnya. Kalau Anda rugi gimana, Pak? Ya, Anda jadi punya hutang kan ke kartu kredit. Caranya gimana? Ada juga caranya supaya ditunda buat bulan berikutnya. Ya. Nah, itu makanya Anda harus belajar bagaimana menggunakan kartu kredit dengan benar. Ada ilmunya. Sebenarnya Anda bisa datang lagi ke toko lagi, gesek lagi, ya, beli lagi sesuatu. Uang, tapi jangan diambil barang, diambilnya uang, uangnya dibayarin. Itu ada cara begitu. Jadi ya akhirnya ya kartu kredit dibayarin sama toko berikutnya. Tapi jangan Anda gunakan uangnya buat konsumsi, ya Anda gunakan buat aset bisa. Jadi intinya bisa Anda gunakan uang kartu kredit untuk modalin aset usaha Anda. Kartu kredit bisa seberapa? Ya tergantung Anda dipercaya berapa sama kartu kredit. Ada yang dapat 10 juta, ya, ada yang dapat 500 juta, ada yang 1 miliar, ada yang tidak terbatas. Kartu kredit itu tergantung Anda di mata bank seperti apa, ya.
Kalau Anda punya deposito di bank, katakanlah 1M, Anda dikasih kartu kredit itu yang bisa 500 juta. Ya, jadi Anda bisa pinjam dengan kartu kredit tanpa bunga 1 bulan 500 juta. Ya, makin banyak aset Anda di bank tersebut, makin besar orang bank tersebut akan ngasih fasilitas ke Anda. Ya, jadi makanya orang kaya tambah cepat kaya ya karena gitu ya, fasilitasnya dia tambah banyak dari bank. Ya, jadi nanti Anda belajar tentang kartu kredit, ya, pastikan Anda tahu menggunakannya dengan benar. Invest on yourself the greatest. Nah, invest di pola pikir hati Anda, ESQ, ya, emotional spiritual quotient. Ya, Ari Ginanjar sangat bagus, lihat ininya di bawah trainingnya. Anda akan lebih spiritual. Sama daun kuantum ikhlas juga, Herbe Sentano, ya. Bagaimana Anda bisa ikhlas dengan apapun yang terjadi dengan hidup Anda? Ya, bagaimana dengan menghasilkan rizki datang terus ke Anda? Ini Ipo Santosa. Ya. Buku-bukunya juga banyak di Gramedia. Ya, tentunya Anda harus investasi untuk itu, tidak datang dengan begitu saja. Kalau Anda ingin di bisnis properti, Pak, nih lihat buku-bukunya, trainingnya juga ada tentang properti KPR. Bisnis dan franchise tanpa uang, tanpa utang. Ada juga ya, orang punya pengalamannya masing-masing dan dia mau berbagi buat Anda. Nah, ini ahli properti ya. Jadi ada kelas CPI, CPA, CPD, profesional Anda jadi agent properti. Ini 40 sampai 50 juta satu kelasnya, 3 bulanan lah ya. Tapi Anda jadi ahli Panangian School Property. Anda pingin saham, ya belajar tentang saham, sama ini trainingsaham.com, bayar, dan ada trainingnya. Anda ingin forex, mata uang, ya, dolar, mata uang Cina, mata uang Korea, mata uang tiap negara lah, Anda belajar bagaimana forex ya. Terus trading komoditas, trading gas, trading oil, minyak, ya, trading misalkan jagung, beras, segala macam ada trading, itu bisa ditradingkan. Ada ilmunya juga. Tour travel, Anda bikin usaha travel, tour ya waktu itu sangat booming, sekarang lagi merunduk, tapi ini juga aset. Ya, Anda bisa belajar dari orang-orang ini bagaimana buat aset. Bagaimana Anda bikin franchise. Ya, bagaimana Anda punya bisnis internet. Jadi di luar sana itu banyak. Ya, bagaimana cara buat aset, bagaimana cara bikin bisnis. Anda harus cari sendiri. Ya, belajar dari mereka ahli-ahlinya yang sudah nyemplung langsung di dunianya. Dan pastikan Anda passion di situ ya. Jadi nggak mungkin semua bisnis Anda kerjain. Anda tinggal pilih-pilih yang baik buat Anda. Oke, so thank you. Itu tentang financial quotient. Ada pertanyaan?